Selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 MIPA dimanapun kalian berada. Tetap sehat, tetap semangat mempelajari matematika peminatan apapun kondisinya. Kali ini kita lanjutkan materi suku banyak polinom, dan pada video kali ini saya batasi pada bagian keempat, yaitu teorema faktor dan pembagian istimewa. Sesuai namanya, teorema faktor artinya untuk mencari faktor-faktor dari suku banyak. Sebelum ke teorema faktor, perhatikan dua contoh sederhana berikut. Contoh yang pertama, apabila ada pernyataan, apabila 12 dibagi 4 sisa pembagiannya 0, dan ini benar memang ya, 12 dibagi 4 sisa pembagiannya 0, maka bisa kita katakan bahwa 4 adalah faktor dari 12. Demikian juga sebaliknya, apabila ada pernyataan 4 faktor dari 12, maka bisa kita katakan juga 12 dibagi 4 sisa pembagiannya 0. Demikian juga dengan pernyataan yang kedua. 12 dibagi 5, sisa pembagiannya bukan 0. Sisa pembagiannya adalah 2. Oleh karena itu kita bisa katakan 5 bukan faktor dari 12. Demikian juga bila dibalik, 5 bukan faktor 12. Benar ya? Maka bisa kita katakan juga 12 dibagi 5, sisa pembagiannya adalah bukan 0. Nah, dari dua contoh berikut kamu bisa pahami. Kita kirim ke teorema faktor. Teorema faktor mengatakan diketahui suku banyak Px, x min h merupakan faktor dari Px jika dan hanya jika pH sama dengan 0. Notasi pH sama dengan 0, pH artinya nilai suku banyak P untuk x sama dengan h, di mana h adalah pembuat 0 dari faktor suku banyak tersebut. Nah, sesuai teorema sisa bahwa pH sama dengan 0, itu artinya sisa pembagian Px oleh x min h, yaitu pH adalah 0. Jadi sisanya 0, maka kita bisa katakan x min h adalah faktor dari Px. Sekarang kita coba aplikasikan teorema faktor ini untuk mengerjakan beberapa contoh yang saya pilih. Contoh yang pertama, tunjukkan bahwa x plus 4 faktor dari Px, yaitu x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 6x kuadrat min 6x plus 8. Pertanyaan yang kedua, tentukan juga faktor Px yang lain. Oke. Untuk menunjukkan pertanyaan A, bahwa x plus 4 adalah faktor dari Px, kita cukup menggunakan teorema faktor, yaitu mencari nilai suku banyak P untuk x sama dengan min 4. X sama dengan min 4 adalah pembuat 0 dari faktor tersebut. Tunjukkan bahwa P min 4 adalah 0. Kita substitusikan aja x-nya min 4, gantikan semua x yang ada di P, maka didapatlah min 4 pangkat 4 plus 3 kali min 4 pangkat 3, min 6 kali min 4 pangkat 2, min 6 kali min 4 ditambah 8. Setelah disederhanakan akan menghasilkan 0. Nah, ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa P min 4 sama dengan 0, artinya x plus 4 adalah faktor dari Px. Pertanyaan yang kedua, tentukan juga faktor Px yang lain. Nah, dari hasil A sudah terjamin bahwa x plus 4 adalah faktor dari Px. Sekarang kita coba buat bagan Hornernya. Tentu saja ini yang kuning ini diambil dari koefisien dan konstanta pada suku banyak Px. 1, 3, min 6, min 6, 8. 1, 3, min 6, min 6, 8. Kemudian tadi adalah x plus 4 adalah faktor dari Px, maka sebelah sini pembuat nolnya adalah min 4. Kita skemakan Horner, dijumlah 1 dikali min 4, dijumlah min 1 dikali 4, dijumlah min 2 dikali 8, dijumlah 2 dikali min 8, dijumlah 0. Nah, betul bahwa sisanya adalah 0. Dan tentu saja ini adalah hasil bagi. Untuk mencari faktor Px yang lain, maka kita harus lanjutkan skema Horner ini sampai didapat sisanya 0. Nah, untuk melanjutkan maka kita perlu faktor-faktor yang mungkin dari hasil bagi ini. Diambilkan dari faktor bulat 2 yang sebelah kanan sendiri atau konstanta, dan dibagi oleh faktor bulat 1. Faktor bulat 1 adalah koefisien pangkat tertinggi. Faktor bulat 2 adalah plus minus 1 plus minus 2. Sementara faktor bulat 1 adalah plus minus 1. Nah,
maka kemungkinannya adalah bisa plus 1 sama min 1. Ini diambilkan dari hasil bagi plus minus 1 dibagi plus minus 1. Maka hanya ada dua kemungkinan hasil yang mungkin, yaitu plus 1 dan min 1, dan plus minus 2 diambilkan dari hasil bagi plus minus 2 dibagi plus minus 1. Maka kita harus cek keempat nilai yang mungkin ini, pembuat nol yang mungkin. Kemungkinan yang pertama, kalau pembuat nolnya 2, kita hornerkan. Ini diambilkan dari hasil bagi ini. 1 min 1 min 2, 2. 1 min 1 min 2, 2. Apakah dua pembuat nol ini menghasilkan sisa 0? Kita jumlah 1, kita kali 2, jumlah 1 kali 2, jumlah 0 kali 0, dijumlah 2. Nah, sisanya bukan 0. Artinya pembuat 0, 2 ini tidak merupakan faktor. Kemungkinan yang kedua min 2 misalnya ya, min 2. Tetap seperti biasa, ini diambilkan dari hasil bagi pertama ini. Kemudian kita cek apakah pembuat 0 min 2 ini menghasilkan sisa 0 di sini. Jumlahkan 1 kalikan min 2, jumlahkan min 3 kalikan 6, jumlahkan 4 kalikan min 8, jumlahkan min 6. Ternyata sisanya min 6, bukan 0. Berarti tidak mungkin pembuat 0 ini menjadi faktor dari PX, maka kita hapus kemungkinan min 2. Kemungkinan yang ketiga min 1. Kita hornerkan. Jumlah 1 kalikan min 1, jumlah min 2 kalikan 2, jumlah 0 kalikan 0, jumlahkan 2. Sisanya 2, tidak 0. Berarti tidak mungkin ini pembuat 0 ini menjadi faktor dari PX. Dan kemungkinan yang terakhir adalah kalau pembuat nolnya 1. Coba kita cek. Jumlahkan 1 kalikan 1, jumlahkan 0 kalikan 0, jumlahkan min 2 kalikan min 2, jumlahkan 0. Ternyata menghasilkan sisa 0. Betul. Oleh karena itu, holder ini kita taruh di skema yang terakhir ini dan kita lanjutkan ya. Ini menghasilkan sisa yang 0. Berarti langkah selanjutnya, hasil bagi ini mengatakan bahwa ini X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Jadi X kuadrat min 2. Sekarang kita coba faktorkan lagi. Bagaimana caranya mendapatkan sisa yang 0. Tentu saja faktor-faktor pembuat 0 kemungkinannya didapatkan dari faktor bulat min 2, konstantanya, dibagi faktor bulat 1, koefisien pangkat tertinggi variabel. Faktor bulat dari min 2 sama seperti faktor bulat dari 2, yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Faktor bulat dari 1 plus minus 1. Kemungkinannya ada 4 sama seperti yang di atas. Plus minus 1 dibagi plus minus 1 hanya ada dua kemungkinan, 1 dan min 1 hasil baginya. Plus minus 2 dibagi plus minus 1 ada dua kemungkinan juga, yaitu plus 2 dan minus 2. Nah, pada 4 faktor ini ya, 4 pembuat 0 ini tadi sudah kita cek bahwa 2 tidak mungkin, min 2 tidak mungkin, min 1 tidak mungkin. Jadi kita coret 3 kemungkinannya. Hanya ada satu kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu kalau pembuat nolnya 1. Kita akan cek, faktorkan lagi pakai Horner. Sekali lagi, 1, 0, min 2 diambilkan dari hasil bagi terakhir. Kemudian pembuat 0, 1 ini kita masukkan sini, kita pasang ini. Apakah sisanya 0? Jumlahkan 1, kalikan 1, jumlahkan 1, kalikan 1, jumlahkan min 1. Sisanya min 1, bukan 0. Nah, berarti pembuat 01 ini tidak mungkin akan menghasilkan faktor dari suku banyak PX. Sekarang kita cek diskriminannya. Apakah bisa difaktorkan? Bentuk hasil bagi terakhir ini adalah X kuadrat min 2. X kuadrat min 2. Kita lihat diskriminannya. B kuadrat min 4AC. B-nya 0, A-nya 1, C-nya min 2. Didapat diskriminan 8. 8 ini bukan kuadrat sempurna. Maka dipastikan bahwa bentuk kuadrat ini tidak bisa difaktorkan. Oleh karena itu, skema Horner berakhir sampai sini. Artinya kita bisa langsung simpulkan bahwa pemfaktoran suku banyak PX, yaitu X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 min 6X kuadrat min 6X plus 8, itu bisa kita faktorkan menjadi X plus 4, didapat dari ini ya, X plus 4, kemudian X min 1 didapat dari ini, kemudian
hasil baginya ini juga merupakan faktor dari suku banyak Px. Sehingga kalau pertanyaannya tentukan faktor yang lain dari Px selain x plus 4, yaitu x min 1 dan x kuadrat min 2. Soal nomor 2. Salah satu faktor suku banyak 3x pangkat 3 plus ax kuadrat min 5x plus b adalah x plus 3. Apabila suku banyak tersebut bersisa 4 bila dibagi x plus 1, maka tentukan nilai a dan b serta faktor-faktor yang lain. Kita akan coba kerjakan. Informasi yang pertama dari soal, x plus 3 adalah faktor suku banyak 3x pangkat 3 plus ax kuadrat min 5x plus b. Kita misalkan suku banyak ini sebagai px. Maka dari informasi yang pertama kita bisa katakan bahwa karena x plus 3 faktor, maka p min 3 adalah 0. Kita substitusikan min 3 ke dalam x yang ada di p. Maka didapatlah persamaan yang pertama, yaitu 9a plus b sama dengan 66. Kemudian informasi yang kedua dari soal, apabila suku banyak tersebut dibagi x plus 1, sisanya adalah 4. Tentu saja sesuai teorema sisa, kita bisa katakan bahwa p min 1 sama dengan 4. Substitusi saja min 1 menggantikan x yang ada di p. Substitusi, x-nya diganti min 1, maka didapat persamaan yang kedua, yaitu a plus b sama dengan 2. Didapat dua persamaan, sistem persamaan linear dua variabel, kemudian eliminasi, didapat nilai a yaitu 8, b-nya min 6. Maka pertanyaan pertama, nilai a dan nilai b sudah terjawab, yaitu 8 dan min 6. Bagaimana cara menentukan faktor-faktor yang lain? Substitusi nilai a dan b sehingga faktor suku banyak px lengkap, yaitu 3x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 5x min 8. Kemudian untuk menentukan faktor yang lain, maka kita gunakan bagan Horner. Tulis koefisien dan konstanta dari px, 3, 8, min 6, min 5, min 6. Kemudian tadi sudah kita katakan bahwa x plus 3 adalah faktornya. Maka sini pembuat nolnya adalah min 3. Kita Hornerkan, jumlah 3 kalikan min 9, jumlah min 1 kalikan 3, jumlah min 2 kalikan 6, dijumlah 0. Betul, sisanya 0. Bahwa x plus 3 adalah faktor dari suku banyak px. Hasil bagi ini 3 min 1 min 2 kita Hornerkan lagi. Faktor yang mungkin tentu saja kita ambilkan dari faktor bulat konstanta ini, min 2, dibagi faktor bulat koefisien pangkat tertinggi. Faktor bulat min 2 adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Sementara faktor bulat 3 adalah plus minus 1 dan plus minus 3. Maka kemungkinannya ada berapa ini? Ada 8. 1 dan min 1 adalah hasil bagi semua kemungkinan plus minus 1 dibagi plus minus 1, menghasilkan 1 dan min 1. Sementara 2 dan min 2 adalah kemungkinan dari hasil bagi ini, plus minus 2 dibagi plus minus 1. Hasilnya adalah plus 2 atau min 2. Sementara sepertiga dan min sepertiga didapat dari plus minus 1 dibagi plus minus 3. Didapat sepertiga dan min sepertiga. Sementara kemungkinan terakhir, plus minus 2 dibagi plus minus 3 akan mendapatkan hasil 2/3 dan min 2/3. Sekarang kita cek satu-satu, cari yang mudah, misalnya plus 1 dulu ini ya. Kita Hornerkan. Terus kita ambilkan hasil bagi 3 min 1 min 2 ini kita taruh di sini. 1 diambilkan dari sini kemungkinan. Jumlahkan 3 kalikan 3, jumlahkan 2 kalikan 2, jumlahkan 0. Nah, ternyata sisanya 0. Nah, berarti benar bahwa kalau sisa 0 maka ada kemungkinan nih x1 ini adalah pembuat 0 dari faktor tersebut. Maka kita pasang aja, kita lanjutkan ke Horner ini ya. Jadi betul ini ya, sisanya 0. Oleh karena itu saya kira ini sudah cukup. Jadi pemfaktoran suku banyak px, 3x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 5x min 6 adalah x plus 3. X plus 3 didapatkan dari sini, dari soalnya memang ya sudah ya, x min 3, x plus 3, kemudian x min 1 faktornya didapatkan dari sini, kemudian yang terakhir adalah hasil bagi ini, yaitu 3x plus 2.
3x plus 2, dan ini adalah pembuat 0 dari faktor terakhir ini. Oleh karena itu faktor lain px selain x plus 3 adalah x min 1 dan 3x plus 2. Pembagian istimewa. Yang dimaksud pembagian istimewa adalah pembagian x pangkat n dikurangi x pangkat n dibagi oleh x min a atau x plus a, atau bisa juga x pangkat n plus plus a pangkat n dibagi x min a atau x plus a. Aturan pertama mengatakan x pangkat n min a pangkat n dibagi x min a. Perhatikan ini pembagiannya ini ya, min dibagi min, maka hasil baginya adalah ini ya. Tandanya seragam, semuanya plus. Kemudian yang perlu kalian perhatikan polanya ini, x-nya pangkatnya berkurang ya, berkurang. Ini n kurangi 1, ini n kurangi 2, berarti pangkatnya ini berkurang sampai terakhir x-nya pangkatnya habis, sementara pangkat a-nya bertambah mulai dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 sampai terakhir pangkat n-1. Ini aturan yang pertama. Aturan yang kedua, kalau pangkatnya genap, di sini pangkatnya genap ini 2n artinya menghasilkan pangkat genap, dan pembaginya ini minus, yang dibagi minus, terus yang di bawah pembaginya adalah plus. Hasil baginya adalah ini ya. Perhatikan notasi plus minusnya, di sini plus, sini min, sini plus, kemudian sini min, sini plus, sini min. Oke, selalu berubah. Kemudian untuk suku yang pertama, x itu pangkatnya berkurang, 2n min 1, 2n min 2, 2n min 3, dan seterusnya sampai habis. Ini pangkat 1, ini pangkat 0. Sementara a pangkat 2n nya pangkatnya, a nya ini pangkatnya bertambah, a pangkat 0, a pangkat 1, a pangkat 2, sampai terakhir a pangkat 2n min 1. Aturannya ketiga, kalau pangkatnya ganjil, maksudnya yang dibagi ini pangkatnya ganjil, ini 2n plus 1 menunjukkan bahwa pangkatnya ganjil. Kemudian yang di atas yang dibagi plus, yang di bawah pembaginya adalah plus. Hasil baginya ini, perhatikan hasil baginya tandanya selalu berganti, plus min, plus min, plus min, dan terakhir plus. Ini bisa kita kembangkan. Nah, untuk x-nya pangkatnya berkurang mulai dari 2n berkurang 1, 2n min 1 berkurang 2, 2n min 2, dan seterusnya sampai pangkat 1 sampai x pangkat 0. Kemudian untuk a nya pangkatnya bertambah, ini a pangkat 0, a pangkat 1, a pangkat 2, dan seterusnya sampai a pangkat 2n min 1, dan pangkat tertinggi dari a adalah 2n. Sekarang kita coba kerjakan beberapa contoh berikut di pembagian istimewa. Soal yang pertama, x pangkat 3 plus 8 dibagi x plus 2 hasilnya berapa? Nah, perhatikan notasi ini penjumlahan bagi penjumlahan. Maka sesuai aturan pembagian istimewa, plus bagi plus ada di aturan yang ketiga. Soal ini bisa juga kita kerjakan pakai Horner ya, selain pakai pembagian istimewa tadi, tapi bisa juga kita gunakan pembagian istimewa. Aturan yang ketiga, karena plus bagi plus, aturan ketiga mengatakan gini, dan pangkatnya adalah ganjil, yaitu pangkat 3, betul ya. Oleh karena itu kita sedikit modifikasi bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3, betul kan? Oke, 2 pangkat 3, dan n yang cocok adalah 1, karena 2 kali 1 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, untuk mendapatkan hasil bagi ini, maka kita gunakan aturan yang ketiga, x pangkat 2n. Nah, x pangkat 2 kali n, n-nya 1 kan, n-nya 1, 2 kali 1 kurangi ya, x pangkat 2n min 1. Jadi x pangkat 2 kali 1, n-nya 1, ini dikurangi 1 dikali a, a-nya adalah 2. Kemudian ditambah x pangkat 2n min 2. 2 kali 1 kurangi 2, 2 kali 1 kurangi 2 dikali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. A ini pangkat terakhirnya adalah 2 pangkat n. Jadi kalau a nya ini 2 kali 1 yaitu 2 pangkat 2, dia sudah berakhir. Jadi nggak sampai panjang-panjang banget karena ini memang pangkatnya kecil. Nah, hasil bagi ini akan mendapatkan x kuadrat min 2x plus 4. Sederhanakan.
Soal yang kedua. Tentukan hasil bagi apabila X pangkat 5 dikurangi Y pangkat 5 per X min Y. Perhatikan notasi penjumlahan dan pengurangannya. Min dibagi min. Aturan yang cocok adalah aturan 1 pada pembagian istimewa. Soal ini bisa juga dikerjakan pakai Horner, tapi kita akan coba membahas menggunakan pembagian istimewa. Aturan 1 mengatakan kalau min bagi min, maka ini pangkat berapapun hasil baginya adalah ini. Nah, perhatikan ini tandanya seragam, semuanya plus. Oke, kita terapkan ke soalnya. Jadi n-nya di sini adalah 5 karena kan soalnya pangkat 5. Jadi n-nya adalah 5. Terapkan X pangkat n min 1 untuk n-nya 5, didapatlah X pangkat 5 min 1 plus X pangkat 5 min 2 kali suku yang kedua yaitu Y. Y-nya bertambah ini ya. Ditambah X-nya pangkatnya berkurang, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 5 min 1, 5 min 2, 5 min 3, 5 min 4, sampai terakhir 5 min 5, pangkat 0. Kemudian Y-nya pangkatnya bertambah. Y pangkat 0, Y pangkat 1, Y pangkat 2, Y pangkat 3, sampai Y pangkat 4. Terakhir pada suku kedua adalah pangkatnya N-1. Karena N-nya 5 berarti Y-nya pangkat 4. Sederhanakan bentuknya menjadi hasil baginya X pangkat 4 plus X pangkat 3Y plus X kuadrat Y kuadrat plus X Y pangkat 3 plus Y pangkat 4. Soal yang ke-6. Berapakah hasil bagi M pangkat 6 dikurangi 1 dibagi M plus 1? Perhatikan tandanya min dibagi plus. Pada aturan pembagian, min dibagi plus ada di aturan yang kedua, yaitu pangkat genap. Nah, ini pangkat 6. Kita modifikasi dulu, 1 adalah hasil dari 1 pangkat 6, betul ya? Oke, min dibagi plus. Nah, perhatikan tandanya ini, plus min, jadi berubah tanda terus. Ini hasil baginya juga begitu, plus min, plus min, plus min. Nah, selesai. Nah, kemudian untuk yang X-nya, ini pangkatnya berkurang, mulai dari 2 kali 3 min 1, karena N-nya 3 ya, 2 kali 3 min 1, kemudian yang ini 2N min 2, 2 kali 3 min 2, kemudian ini 2N min 3, 2 kali 3 min 3, dan seterusnya sampai terakhir X pangkat 1, ya ini 2 kali 3 min 5 yaitu 1, dan terakhir X pangkat 0, 2 kali 3 min 6 adalah 0. Sementara untuk yang A-nya tidak lain adalah 1, ini pangkatnya bertambah, mulai dari A pangkat 0, ini 1 pangkat 0, 1, kemudian A saja 1 pangkat 1, kemudian A pangkat 2, 1 pangkat 2, kemudian 1 pangkat 3, dan seterusnya sampai terakhir adalah A-nya pangkat 2N min 1. N-nya adalah 3, berarti ya 2 kali 3 min 1 alias 1 pangkat 5. Sederhanakan bentuknya akan menjadi X pangkat 5 min X pangkat 4 plus X pangkat 3 min X pangkat 2 plus X min 1. Saya kira itu saja dulu materinya. Seperti biasa kalian kerjakan 5 soal uraian pada tugas yang ke-9 sesuai petunjuk dan kerjakan tepat waktu. Soal ada 5 buah soal uraian. Tidak ada yang mungkin di dunia ini. Apa yang kita inginkan pasti bisa kita dapatkan, asal sabar, usaha, dan ikhlas dalam doa. Mari bersama-sama lawan COVID dengan tetap sehat, belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Terima kasih, selamat pagi. Mohon maaf, ada ralat yang pertama pada menit ke-15 detik ke-01 sampai dengan menit ke-17 detik ke-49 seharusnya tertulis X pangkat N-3. Kemudian ralat yang kedua pada menit 20 detik ke-1 sampai menit ke-21 detik ke-18 tulisan yang sama seharusnya X pangkat N-3. Terima kasih.